Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak, tanpa terasa kita sudah memasuki minggu kedua di semester 2 ini. Nah, kali ini kita akan mempelajari kalimat thayyibah kedua, yaitu tarji. Kalimat tarji yang berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Langsung saja kita simak materinya bersama-sama. Yang pertama, pengertian kalimat tarji. Kalimat tarji secara bahasa berasal dari bahasa Arab roja'a, yang artinya kembali atau pulang. Kalimat tarji termasuk kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik dibaca setiap muslim. Nah, secara istilah, tarji artinya mengembalikan semua urusan yang menimpa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat tarji disunahkan diucapkan ketika mendapatkan atau menyaksikan musibah. Berikutnya, lafal dan arti kalimat tarji. Lafal kalimat tarji berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sekali lagi, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, yang artinya sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35 yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Maksud dari ayat tersebut adalah tiap-tiap diri akan merasai atau mengalami mati, dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cobaan, dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Bentuk-bentuk cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bisyarri adalah ujian atau cobaan yang tidak disenangi oleh semua orang. Contohnya, manusia yang diuji dengan kesulitan dan rasa putus asa. Yang kedua, bil khair adalah ujian atau cobaan yang disenangi oleh semua orang. Contohnya, manusia yang diuji dengan nasib baik, kekayaan, dan kesenangan. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui keteladanan sikap Nabi Sulaiman alaihi salam berkaitan dengan kalimat tarji. Ketika diberi anugerah kekayaan dan kekuasaan yang luar biasa oleh Allah, Nabi Sulaiman tidak lupa diri. Hal itu dikarenakan Nabi Sulaiman menyadari bahwa apa yang dikaruniakan Allah berupa kesenangan kepadanya merupakan bentuk ujian. Apakah ia akan bersyukur atau kufur kepada Allah? Begitu pula sikap seorang muslim ketika mendapat ujian berupa kesusahan. Ketika diuji dengan kesusahan, hendaknya ia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah atas kesabarannya. Jika demikian, tentu Allah tidak akan menyia-nyiakan sesuatu pun untuknya, bahkan Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang hilang darinya. Baik, langsung saja. Waktu-waktu yang tepat mengucapkan kalimat tarji. Yang pertama, ketika terkena musibah. Kita sebagai umat Islam disunahkan mengucap kalimat tarji ketika mendapat musibah. Yang kedua, ketika mendengar berita peristiwa
Adapun beberapa hikmah yang kita peroleh dengan membaca kalimat tarji adalah: yang pertama, mengajarkan kesabaran dan keikhlasan kepada diri kita. Yang kedua, kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjauhkan diri kita dari sifat sombong dan juga angkuh. Yang keempat, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, membuat kita makin giat beribadah. Nah, anak-anak, untuk materi kalimat tarji yang kita pelajari cukup sampai di sini. Masih ingat tadi kita mempelajari kalimat tarji yang berbunyi bagaimana? Betul sekali, bunyinya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Siapa yang masih ingat apa artinya? Benar, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Nah, anak-anak, untuk tugas kali ini yaitu silakan mengerjakan latihan soal yang ada di buku paket halaman 83 sampai 84 dan tulis jawaban saja di buku tulis, kemudian foto dan upload di penilaian KI 4 yang ada di e-learning. Baik, terima kasih anak-anak. Semoga ilmu yang Ustazah bagikan hari ini bermanfaat. Maaf apabila ada kesalahan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.